Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Candi Ireng. Seperti biasa, sebelum cerita dimulai, saya ingatkan kepada kalian semua yang sedang mendengarkan cerita ini, terutama yang sedang sendirian atau berada di tempat yang sepi. Siapkan mental kalian. Karena cerita yang akan saya bawakan kali ini bukan sekadar cerita horor biasa. Cerita ini berasal dari daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, tentang sepasang suami istri yang nekat melakukan pesugihan demi keluar dari lilitan hutang dan kesulitan hidup. Awalnya mereka hanyalah pengusaha kecil dengan satu bus tua yang hampir bangkrut. Namun karena putus asa, mereka memilih jalan yang gelap. Sebuah pesugihan yang dikenal dengan nama Pesugihan Jaran Penoleh. Konon katanya, pesugihan ini bisa membuat seseorang menjadi sangat kaya dalam waktu singkat. Namun, ada satu syarat yang sangat mengerikan. Kekayaan itu harus dibayar dengan nyawa manusia sebagai tumbal. Dan dalam cerita kali ini, tumbal itu datang dari para penumpang bus yang mengalami kecelakaan tragis. Lalu, bagaimana kisah lengkapnya? Apakah kekayaan yang mereka dapat benar-benar membawa kebahagiaan? Atau justru berubah menjadi kutukan yang tidak pernah berakhir? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Malam itu hujan turun deras di kota Tasikmalaya. Jalanan yang biasanya ramai oleh kendaraan, kini terlihat lengang. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan air hujan yang mengalir di aspal. Di sebuah garasi bus sederhana di pinggir kota, seorang pria berdiri memandangi dua unit bus tua yang terparkir berjejer. Pria itu bernama Anton. Usianya sudah menginjak 40 tahun. Tubuhnya tinggi dengan wajah yang mulai dipenuhi garis-garis kelelahan hidup. Sejak muda, Anton sudah bekerja di dunia transportasi. Ia memulai karirnya sebagai kernet bus, lalu menjadi sopir, hingga akhirnya berhasil membeli bus sendiri dengan hasil tabungannya bertahun-tahun. Usaha kecil itu ia beri nama PO Sinar Mandiri. Awalnya semuanya berjalan baik. Bus miliknya melayani rute Tasikmalaya-Bandung. Setiap hari penumpang selalu penuh, terutama para pekerja dan mahasiswa yang bepergian antar kota. Dari hasil usaha itu, Anton bisa menikahi perempuan yang sangat ia cintai. Seorang wanita bernama Rina. Rina berusia 30 tahun. Lebih muda 10 tahun dari Anton. Wajahnya cantik sederhana, dengan sifat yang sabar dan telaten. Ia membantu Anton mengurus administrasi usaha. Mulai dari menghitung pemasukan, mengatur jadwal sopir, sampai mencatat biaya operasional. Mereka bukan pasangan kaya, tetapi kehidupan mereka cukup. Hingga suatu hari keadaan mulai berubah. Beberapa perusahaan bus besar mulai membuka trayek yang sama dengan milik Anton. Bus-bus baru yang lebih nyaman dan ber-AC menarik perhatian penumpang. Sedangkan bus Anton sudah tua. Kursinya mulai usang. Mesinnya sering rewel. Perlahan-lahan penumpang mulai berkurang. Hari demi hari situasi semakin sulit. Di dalam rumah sederhana mereka malam itu, Rina duduk di meja makan dengan tumpukan buku catatan keuangan. Wajahnya terlihat pucat. Anton masuk ke rumah dengan tubuh basah oleh hujan. Ia meletakkan jaketnya di kursi, lalu langsung menuju dapur. "Mas, sudah makan?" tanya Rina pelan. Anton menggeleng. "Aku tidak lapar." Rina menatap suaminya dengan tatapan cemas. "Mas, kita harus bicara." Anton menarik kursi lalu duduk di hadapan istrinya. Rina membuka buku catatan keuangan yang penuh dengan angka-angka. "Ini laporan bulan ini," katanya lirih. Anton memperhatikan angka-angka itu dengan dahi berkerut. Pendapatan mereka turun hampir setengah dari biasanya. Namun pengeluaran justru semakin besar. Solar, perawatan bus, gaji sopir, dan yang paling berat adalah cicilan bank untuk pembelian bus kedua. Kalau begini terus,
Suara Rina mulai bergetar. Kita tidak akan mampu bayar cicilan bulan depan. Anton terdiam lama. Ia menyalakan rokok lalu menghembuskan asapnya perlahan. Berapa sisa tabungan kita? Tanyanya. Rina membuka halaman terakhir buku catatan. Hanya cukup untuk 2 minggu. Anton menunduk. Hujan di luar semakin deras. Suasana rumah terasa semakin sunyi. Apa kita jual saja salah satu bus? Usul Rina hati-hati. Anton menggeleng pelan. Kalau kita jual bus, usaha kita selesai. Rina menatap meja. Ia tahu suaminya telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membangun usaha itu. Bus-bus itu bukan sekedar kendaraan. Itu adalah mimpi dan harga diri Anton. Namun kenyataan semakin kejam. Beberapa hari kemudian situasi semakin buruk. Bus pertama Anton mengalami kerusakan mesin di tengah perjalanan menuju Bandung. Biaya perbaikannya sangat mahal. Anton terpaksa meminjam uang lagi. Utang mereka semakin menumpuk. Suatu malam Anton pulang dari terminal dengan wajah sangat lelah. Ia duduk di teras rumah sambil menatap jalan yang gelap. Rina keluar membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping suaminya. Kita pasti bisa melewati ini, Mas. Katanya mencoba menenangkan. Anton tersenyum tipis. Tetapi matanya terlihat kosong. Kadang aku berpikir, mungkin aku memang tidak ditakdirkan berhasil. Jangan bilang begitu. Anton menghela napas panjang. Kalau bus kita ditarik bank, kita kehilangan semuanya. Rina menggenggam tangan suaminya. Mas sudah bekerja keras selama ini. Allah pasti membuka jalan. Anton menatap istrinya. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa putus asa. Hari demi hari beban pikiran semakin berat. Telepon dari bank mulai datang menagih pembayaran cicilan. Beberapa sopir bahkan mulai mengeluh karena gaji sering terlambat. Anton merasa dunia seolah menekan dari segala arah. Suatu sore di terminal Tasikmalaya, Anton duduk sendirian di warung kopi kecil. Ia memandangi bus-bus besar milik perusahaan lain yang hilir mudik membawa penumpang. Bus mereka terlihat jauh lebih mewah. Penumpang selalu penuh. Sedangkan bus miliknya sering berangkat setengah kosong. Anton menunduk lelah. Saat itulah seseorang duduk di kursi sebelahnya. Ton, sudah lama tidak bertemu. Anton mengangkat kepala. Di hadapannya berdiri seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Dengan senyum tipis di wajahnya. Pria itu bernama Ujang. Dulu ia pernah menjadi sopir bus Anton beberapa tahun lalu. Sebelum tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan jelas. Ujang? Kata Anton kaget. Pria itu tertawa kecil. Kamu kelihatan sangat pusing. Anton hanya tersenyum pahit. Usaha lagi sepi. Ujang menyeruput kopinya perlahan. Lalu ia menatap Anton dengan tatapan aneh. Ada cara supaya usaha kamu maju lagi. Anton mengerutkan kening. Cara apa? Ujang mendekatkan wajahnya sedikit lalu berbisik pelan. Kalau kamu benar-benar putus asa, ada jalan yang bisa membuat kamu kaya dengan cepat. Anton terdiam. Apa maksudmu? Ujang tersenyum tipis. Pesugihan. Anton langsung tertawa kecil. Namun entah kenapa tawa itu terasa hambar. Ujang menatap Anton tajam. Di daerah sini ada pesugihan yang sangat kuat. Pesugihan yang bisa membuat usaha transportasi berkembang pesat. Anton mulai merasa tidak nyaman. Aku tidak percaya hal-hal begitu. Namun Ujang tetap melanjutkan. Namanya jaran penoleh. Anton menatap pria itu dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh perlahan.
percakapan sederhana di warung kopi itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang mengubah hidupnya selamanya. Warung kopi kecil di dekat terminal Tasikmalaya itu mulai sepi. Hanya terdengar suara sendok beradu dengan gelas dan sesekali suara kendaraan yang melintas di jalan. Anton masih duduk berhadapan dengan Ujang, mantan sopirnya yang tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun menghilang. Kata-kata yang diucapkan Ujang beberapa menit lalu masih terngiang di kepala Anton. Pesugihan. Anton sebenarnya tidak suka membicarakan hal-hal seperti itu. Sejak kecil ia diajarkan oleh orang tuanya untuk menjauhi jalan yang berhubungan dengan dunia gaib. Namun keadaan hidupnya sekarang benar-benar sedang terjepit. Ujang menyeruput kopi hitamnya perlahan. Matanya menatap Anton seolah bisa membaca isi pikirannya. "Kamu lagi terlilit utang kan?" kata Ujang santai. Anton terkejut. "Dari mana kamu tahu?" Ujang tersenyum tipis. "Terminal ini kecil, Ton. Semua orang tahu usaha bus kamu lagi turun." Anton tidak menjawab. Ia hanya menatap cangkir kopi di depannya. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Kamu tadi bilang pesugihan. Apa maksudnya?" Ujang bersandar di kursinya. Wajahnya terlihat serius sekarang. "Di daerah Tasikmalaya ini ada banyak pesugihan, tapi yang paling terkenal untuk usaha transportasi cuma satu. Jaran Penoleh." Anton mengerutkan kening. "Jaran Penoleh?" Ujang mengangguk. "Itu pesugihan lama, sudah ada sejak zaman dulu. Banyak orang yang berhasil karena pesugihan itu." Anton menggelan pelan. Kedengarannya seperti cerita orang kampung. Ujang tertawa kecil. "Kamu pikir pengusaha besar semuanya berhasil karena kerja keras?" Anton terdiam. Ujang mencondongkan tubuhnya sedikit. "Kadang ada bantuan dari tempat lain." Anton mulai merasa tidak nyaman. Namun rasa penasaran dalam dirinya semakin besar. "Apa yang dilakukan pesugihan itu?" tanya Anton. Ujang melihat ke sekeliling warung, memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Lalu ia berkata dengan suara lebih pelan, "Pesugihan itu dijaga oleh makhluk gaib yang berbentuk kuda hitam. Makhluk itu disebut Jaran Penoleh." Anton merasakan bulu kuduknya sedikit merinding. "Kenapa disebut penoleh?" tanyanya. Ujang menjawab perlahan, "Karena kepalanya selalu menoleh ke belakang." Anton menelan ludah. Ujang melanjutkan ceritanya. "Kalau seseorang melakukan perjanjian dengan makhluk itu, usahanya akan berkembang sangat cepat. Penumpang akan datang terus. Rezeki tidak pernah putus." Anton menatap tajam. "Kalau begitu semua orang pasti sudah melakukannya." Ujang menggeleng. "Tidak semudah itu. Ada harga yang harus dibayar." Anton sudah bisa menebaknya. "Tumbal?" katanya pelan. Ujang mengangguk tanpa ragu. "Iya." Suasana warung terasa semakin dingin. Anton menghela napas panjang. "Aku tidak akan melakukan hal seperti itu." Ujang hanya tersenyum tipis. "Aku dulu juga bilang begitu." Anton langsung menatapnya. "Maksudmu?" Ujang tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jalan yang mulai gelap. Beberapa kendaraan melintas dengan lampu yang menyilaukan. Setelah beberapa saat ia berkata pelan, "Aku pernah ikut seseorang melakukan pesugihan itu." Anton terkejut. "Kamu serius?" Ujang mengangguk. "Waktu itu aku bekerja sebagai sopir untuk seorang pengusaha travel. Awalnya usahanya kecil seperti kamu. Tapi setelah melakukan pesugihan Jaran Penoleh, usahanya berkembang sangat cepat." Anton semakin penasaran. "Sekarang dia di mana?" Ujang menghela napas panjang. "Sudah meninggal." Anton terdiam. "Kenapa?" Ujang menatap Anton dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Karena dia tidak sanggup memenuhi permintaan tumbal. Anton merasakan dadanya berdebar. "Permintaan tumbal seperti apa?" Ujang menjawab pelan. "Manusia." Anton langsung berdiri dari kursinya. "Aku tidak mau mendengar cerita seperti ini." Namun Ujang menahannya. "Duduk dulu." Anton ragu sejenak lalu kembali duduk. Ujang melanjutkan dengan suara tenang. "Makhluk itu tidak langsung meminta tumbal. Biasanya kecelakaan akan terjadi dengan sendirinya." Anton mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Ujang berkata lirih. "Orang-orang yang berada di dalam usaha itu akan menjadi tumbalnya." Anton langsung mengerti maksudnya. Penumpang, sopir, atau siapapun yang berada di dalam bus. Anton merasakan tenggorokannya kering. Ini gila.
gumamnya. Ujang menatapnya dalam-dalam. Memang, tapi banyak orang tetap melakukannya. Anton menatap ke arah terminal yang mulai sepi. Bus miliknya terlihat terparkir sendirian di sudut area. Catnya mulai pudar. Lampunya redup. Bus itu adalah satu-satunya harapan hidupnya. Namun sekarang harapan itu hampir hancur. Ujang berdiri dari kursinya. Aku cuma memberitahu. Keputusan ada di tangan kamu. Anton menatapnya. Kalau seseorang ingin melakukan pesugihan itu, kemana harus pergi? Ujang tersenyum tipis. Ada seorang dukun tua di kaki Gunung Galunggung. Nama Mbah Suryana. Dia yang bisa membuka jalan menuju jaran penoleh. Anton terdiam lama. Di dalam kepalanya, pikiran saling bertabrakan. Antara logika, ketakutan, dan keputusasaan. Ujang menepuk bahu Anton pelan. Kalau kamu benar-benar sudah tidak punya jalan lain, datangi saja tempat itu. Setelah mengatakan itu, Ujang berjalan pergi meninggalkan warung. Anton masih duduk sendirian. Pikirannya kacau. Ia mencoba menenangkan diri dengan meneguk kopi yang sudah dingin. Namun kata-kata tadi terus terngiang di kepalanya. Pesugihan jaran penoleh. Anton akhirnya berdiri dan berjalan menuju busnya. Langit malam di atas terminal terlihat gelap. Angin bertiup pelan. Ketika Anton membuka pintu bus, tiba-tiba ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Anton menoleh ke arah jalan. Namun tidak ada siapa-siapa. Ia menggelengkan kepala mencoba mengusir pikiran aneh itu. Anton tidak tahu bahwa sejak percakapan malam itu, sebuah jalan gelap perlahan mulai terbuka di depan hidupnya. Dan keputusan yang akan ia ambil nanti akan membawa dirinya dan istrinya masuk ke dalam kutukan yang tidak pernah bisa dihentikan. Malam itu Anton pulang ke rumah dengan pikiran yang tidak tenang. Perjalanan dari terminal menuju rumahnya terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan kendaraan yang lewat di kaca depan mobil tua yang ia kendarai. Namun sepanjang perjalanan itu, pikiran Anton terus teringat pada satu hal. Pesugihan jaran penoleh. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Berkali-kali Anton berkata dalam hati bahwa ia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi setiap kali ia mengingat hutang yang menumpuk, cicilan bank yang semakin dekat, dan usaha bus yang hampir bangkrut, hatinya kembali koyah. Ketika Anton sampai di rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Rina sedang duduk di sofa sambil memeriksa buku catatan keuangan. Wajahnya terlihat lelah. Begitu melihat Anton masuk, ia langsung berdiri. "Mas, sudah makan?" tanya Rina. Anton menggeleng pelan. Ia duduk di kursi dengan wajah murung. Rina memperhatikan suaminya dengan penuh rasa khawatir. "Ada apa, Mas?" Anton tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air lalu meminumnya perlahan. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan, "Aku tadi bertemu Ujang di terminal." Rina sedikit terkejut. "Ujang yang dulu jadi sopir kita?" Anton mengangguk. "Iya." Rina duduk di hadapan suaminya. "Dia bilang apa?" Anton terdiam sejenak. Ia masih ragu untuk menceritakan semuanya. Namun akhirnya Anton berkata pelan, "Dia bilang ada cara supaya usaha kita bisa bangkit lagi." Rina langsung tertarik. "Cara apa?" Anton menatap istrinya dengan serius. "Pesugihan." Rina langsung terdiam. Suasana rumah tiba-tiba terasa sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. "Pesugihan," ulang Rina dengan suara pelan. Anton mengangguk. "Namanya pesugihan jaran penoleh." Rina menunduk. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan dari orang-orang di kampung. Tetapi ia tidak pernah membayangkan akan membicarakannya secara serius. "Apa yang harus dilakukan?" tanya Rina pelan. Anton menghela napas panjang. "Ada makhluk gaib yang memberi kekayaan. Sebagai gantinya, harus ada tumbal manusia." Rina langsung menutup mulutnya. Matanya terlihat kaget. "Manusia?" Anton mengangguk. Katanya kecelakaan akan terjadi dengan sendirinya. Orang-orang yang berada dalam usaha itu akan menjadi tumbalnya. Rina terdiam lama. Pikirannya terasa kacau. Sebagian dirinya merasa takut. Namun sebagian lagi mulai tergoda oleh kemungkinan yang ditawarkan. Hidup mereka benar-benar sedang berada di ujung kehancuran. Rina memandang buku catatan keuangan di meja. Angka-angka merah memenuhi hampir setiap halaman. Jika mereka tidak membayar cicilan bulan depan, bank bisa menarik bus mereka. Artinya usaha mereka akan benar-benar tamat. "Mas," kata Rina pelan. Anton menatap istrinya.
Kalau kita tidak melakukan sesuatu, Rina menelan ludah, kita akan kehilangan semuanya. Anton menghela napas berat. Aku tahu. Rina menatap suaminya dengan wajah penuh kegelisahan. Orang yang bisa melakukan pesugihan itu siapa? Anton menjawab. Seorang dukun di kaki Gunung Galunggung. Namanya Mbah Suryana. Rina kembali terdiam. Angin malam bertiup pelan melalui jendela yang sedikit terbuka. Suasana rumah terasa semakin dingin. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Akhirnya Rina berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. Mas, kalau ini benar-benar bisa menyelamatkan usaha kita. Anton menatap istrinya. Apakah kita harus mencobanya? Anton tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu seperti menghantam dadanya. Ia tahu jalan itu berbahaya. Namun keputusasaan sering membuat manusia mengambil keputusan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Anton berdiri lalu berjalan ke jendela. Ia memandang ke arah garasi di mana 2 bus tua mereka terparkir. Bus-bus itu adalah hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun. Jika semuanya hilang, Anton tidak tahu harus memulai hidup dari mana lagi. Setelah lama diam, Anton berkata pelan, "Besok kita pergi ke Gunung Galunggung." Rina menatapnya dengan wajah tegang. "Kita hanya ingin bertanya dulu." Anton mengangguk. Namun jauh di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa langkah itu mungkin sudah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Keesokan harinya mereka berangkat pagi-pagi. Mobil tua Anton melaju menyusuri jalan menuju daerah pegunungan. Udara mulai terasa lebih dingin ketika mereka semakin dekat dengan Gunung Galunggung. Pemandangan di sekitar berubah menjadi hutan dan perkebunan. Jalan semakin sempit dan berkelok. Rina memandang keluar jendela dengan perasaan tidak tenang. "Apa kamu yakin kita harus melakukan ini?" tanya Rina. Anton tidak menjawab. Ia hanya fokus menyetir. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah desa kecil yang terlihat sangat sepi. Rumah-rumah kayu berdiri berjauhan. Kabut tipis mulai turun dari arah hutan. Anton menghentikan mobil di depan sebuah warung kecil. Ia bertanya kepada seorang lelaki tua tentang rumah Mbah Suryana. Orang tua itu menatap Anton dengan ekspresi aneh. "Kalian mau menemui Mbah Suryana?" tanyanya pelan. Anton mengangguk. Orang tua itu menunjuk ke arah jalan kecil yang menuju hutan. Rumahnya di ujung sana. Tapi tidak banyak orang yang datang ke sana tanpa alasan. Anton hanya mengangguk. Setelah itu mereka kembali masuk ke mobil. Mobil perlahan bergerak menyusuri jalan tanah menuju arah yang ditunjukkan. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suasana semakin sunyi. Pepohonan besar menjulang tinggi di kiri kanan jalan. Kabut mulai semakin tebal. Akhirnya mereka melihat sebuah rumah tua berdiri sendirian di tengah hutan bambu. Rumah itu terlihat sangat sepi. Dindingnya dari kayu yang sudah mulai lapuk. Asap tipis keluar dari atap rumah. Anton mematikan mesin mobil. Rina menggenggam tangannya dengan kuat. "Aku merasa tidak enak," bisik Rina. Anton menelan ludah. Namun ia tetap membuka pintu mobil. Mereka berjalan perlahan menuju rumah itu. Belum sempat Anton mengetuk pintu. Tiba-tiba pintu kayu itu terbuka sendiri. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Tubuhnya kurus dengan rambut putih panjang. Matanya tajam seperti sudah mengetahui tujuan kedatangan mereka. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Sudah lama aku menunggu kalian," katanya pelan. Anton dan Rina saling menatap dengan perasaan merinding. Tanpa mereka sadari, perjalanan mereka menuju kutukan jaran penoleh baru saja dimulai. Pintu rumah kayu tua itu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Anton dan Rina berdiri terpaku di depan pintu. Lelaki tua yang berdiri di ambang pintu menatap mereka dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk merinding. Dialah Mbah Suryana. Rambutnya panjang memutih hingga menyentuh bahu. Wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya terlihat sangat hidup, seolah mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Mbah Suryana tersenyum tipis. "Masuklah," katanya pelan. Anton dan Rina saling menatap sebentar, sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah itu. Begitu mereka masuk, aroma kemenyan langsung tercium kuat. Ruangan di dalam rumah itu remang-remang, hanya diterangi lampu minyak kecil yang menggantung di langit-langit. Di beberapa sudut ruangan terdapat berbagai benda aneh, patung-patung kecil, kain hitam, dan beberapa sesaji yang diletakkan di atas meja kayu. Rina merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Mbah Suryana duduk di sebuah tikar tua di tengah ruangan. Ia memberi isyarat agar Anton dan Rina duduk di depannya. Beberapa detik suasana terasa sangat sunyi, hanya suara angin yang berhembus melalui celah-celah dinding kayu.
Akhirnya, Mbah Suryana berkata pelan, "Kalian datang untuk jaran penoleh." Anton dan Rina langsung saling menatap kaget. Mereka bahkan belum sempat mengatakan apa-apa. Anton mencoba menenangkan diri. "Mbah, kami hanya ingin bertanya." Mbah Suryana tersenyum tipis. Semua orang yang datang ke sini selalu bilang begitu. Ia mengambil segenggam bubuk kemenyan, lalu meletakkannya di atas bara kecil. Asap putih mulai mengepul perlahan. "Pesugihan jaran penoleh bukan permainan," lanjut Mbah Suryana. "Sekali kalian membuat perjanjian, tidak ada jalan untuk kembali." Rina menelan ludah. "Mbah, apakah benar pesugihan itu bisa membuat usaha menjadi maju?" Mbah Suryana menatap Rina dalam-dalam. "Rezeki bisa datang dari mana saja, termasuk dari dunia yang tidak terlihat." Anton mulai merasa tegang. "Mbah, apa yang harus dilakukan?" Mbah Suryana tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah tongkat kayu yang terletak di sampingnya. Kemudian ia berdiri perlahan. "Kalau kalian ingin tahu, ikut aku." Anton dan Rina saling menatap. Namun rasa penasaran mereka lebih kuat daripada rasa takut. Mereka mengikuti Mbah Suryana keluar dari rumah. Udara di luar terasa dingin. Kabut mulai turun dari arah hutan. Mbah Suryana berjalan menyusuri jalan kecil menuju hutan bambu di belakang rumahnya. Anton dan Rina mengikuti dari belakang dengan langkah ragu. Suara dedaunan bergesekan tertiup angin membuat suasana terasa semakin mencekam. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka sampai di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah pohon beringin besar yang sangat tua. Akar-akarnya menjuntai ke tanah seperti tangan-tangan yang mencengkeram bumi. Di bawah pohon itu, terdapat sebuah patung batu berbentuk kuda. Patung itu terlihat aneh. Kepala kudanya tidak menghadap lurus ke depan, melainkan menoleh ke belakang. Anton merasakan bulu kuduknya berdiri. "Inilah jaran penoleh," kata Mbah Suryana pelan. Rina menatap patung itu dengan perasaan tidak nyaman. "Mbah, apakah makhluk itu benar-benar ada?" tanya Rina. Mbah Suryana tersenyum tipis. "Makhluk itu selalu ada bagi orang yang memanggilnya." Ia kemudian menaruh beberapa sesaji di depan patung kuda tersebut. Beras kuning, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Anton memperhatikan dengan napas tertahan. "Mbah, apa yang diminta makhluk itu?" tanya Anton. Mbah Suryana menatapnya tajam. "Nyawa manusia." Rina langsung menutup mulutnya. Namun Mbah Suryana melanjutkan dengan suara tenang. "Setiap kekayaan yang kalian dapat harus dibayar dengan tumbal." Anton merasa dadanya semakin berat. "Bagaimana tumbalnya diberikan?" Mbah Suryana menjawab pelan. "Makhluk itu akan mengambilnya sendiri." Rina menggigil. "Maksudnya?" Mbah Suryana menatap Anton. "Kalian memiliki usaha bus." Anton terkejut. "Mbah tahu." Mbah Suryana tersenyum tipis. "Makhluk ini menyukai usaha yang membawa banyak manusia." Anton mulai mengerti maksudnya. "Penumpang," gumamnya pelan. Mbah Suryana mengangguk. "Jika kalian membuat perjanjian dengan jaran penoleh, kecelakaan akan terjadi dari waktu ke waktu. Korban yang meninggal akan menjadi tumbal." Rina merasa lututnya hampir lemas. "Ini terlalu mengerikan," bisiknya. Namun Anton tidak berkata apa-apa. Pikirannya penuh dengan bayangan tentang hutang, cicilan bank, dan usaha yang hampir hancur. Mbah Suryana kembali berbicara. "Sebagai gantinya, usaha kalian akan berkembang sangat cepat. Bus kalian akan selalu penuh. Uang akan datang tanpa henti. Angin malam bertiup semakin kencang. Daun-daun beringin bergesekan, menimbulkan suara menyeramkan." Anton menatap patung kuda yang menoleh itu. Entah kenapa ia merasa seperti patung itu sedang menatapnya. "Kalau kami setuju," kata Anton pelan. "Bagaimana ritualnya?" Sejak pertemuan dengan Mbah Suryana di kaki Gunung Galunggung, pikiran Anton dan Rina tidak pernah benar-benar tenang. Perjalanan pulang dari hutan waktu itu terasa sangat sunyi. Tidak banyak kata yang keluar dari mulut mereka berdua. Rina hanya menatap keluar jendela mobil, melihat pepohonan yang semakin lama semakin jauh tertinggal di belakang. Sementara Anton menyetir dengan wajah tegang. Bayangan patung kuda yang menoleh ke belakang terus muncul di kepalanya. Malam semakin gelap ketika mereka sampai di rumah. Begitu masuk ke ruang tamu, Rina langsung duduk di sofa dengan wajah pucat. "Mas," katanya pelan. Anton menoleh. "Kita tidak mungkin melakukan hal itu kan?" Anton tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke dapur lalu mengambil segelas air. Tangannya sedikit gemetar ketika meminumnya. "Aku juga tidak tahu," katanya pelan. Rina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kita melakukannya, itu berarti kita menukar nyawa orang lain dengan kekayaan kita." Anton menunduk.
Ia tahu Rina benar. Namun kenyataan hidup mereka juga tidak kalah menakutkan. Keesokan harinya, Anton kembali ke terminal seperti biasa. Tetapi situasi di sana semakin membuatnya putus asa. Bus miliknya kembali berangkat dengan penumpang yang sedikit. Bahkan salah satu sopirnya mengeluh karena gaji mereka sering terlambat. "Kalau begini terus, saya mungkin harus cari kerja lain, Mbak," kata sopir itu dengan wajah ragu. Anton hanya bisa mengangguk. Di dalam hatinya ia merasa semakin tertekan. Siang harinya, telepon dari bank kembali datang. Mereka menagih cicilan yang sudah hampir jatuh tempo. Jika dalam waktu dekat Anton tidak bisa membayar, pihak bank akan mulai mengambil tindakan. Anton menutup telepon dengan wajah pucat. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehabisan jalan. Malamnya, Anton pulang dengan pikiran berat. Rina sudah menunggunya di ruang makan. Wajah wanita itu terlihat lelah. "Mas, tadi bank menelpon lagi," kata Rina pelan. Anton hanya mengangguk. Mereka memberi waktu 2 minggu lagi. Rina memegang kepalanya. "Kalau kita tidak bisa bayar, bus kita akan disita." Anton menatap meja makan dengan tatapan kosong. Beberapa menit mereka hanya duduk dalam diam. Akhirnya Anton berkata pelan, "Jumat Kliwon, 3 hari lagi." Rina langsung mengerti maksudnya. Wanita itu menatap suaminya dengan wajah tegang. "Mas, kamu serius?" Anton menghela napas panjang. "Aku tidak melihat jalan lain." Rina menunduk. Air matanya mulai jatuh perlahan. "Aku takut." Anton menggenggam tangan istrinya. "Aku juga takut. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita akan kehilangan semuanya." Rina tidak menjawab. Di dalam hatinya terjadi pergulatan yang sangat berat. Namun akhirnya wanita itu berkata dengan suara sangat pelan, "Kalau memang ini satu-satunya jalan," Anton menatapnya, "aku akan ikut keputusan Mas." Keputusan itu akhirnya dibuat. Mereka akan kembali ke hutan Gunung Galunggung pada malam Jumat Kliwon. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Langit malam terlihat sangat gelap. Angin bertiup dingin dari arah pegunungan. Anton dan Rina kembali menyusuri jalan menuju desa tempat tinggal Mbah Suryana. Perjalanan malam itu terasa jauh lebih mencekam dibanding sebelumnya. Kabut tebal mulai turun di sepanjang jalan. Ketika mereka tiba di rumah Mbah Suryana, dukun tua itu sudah menunggu di depan pintu. Seolah ia sudah tahu mereka akan datang. "Kalian sudah memutuskan," kata Mbah Suryana pelan. Anton mengangguk. "Iya, Mbah." Mbah Suryana tersenyum tipis. "Kalau begitu, malam ini perjanjian akan dibuat." Rina merasakan jantungnya berdegup sangat kencang. Tanpa banyak bicara, Mbah Suryana mengambil beberapa benda ritual, kemenyan, sesaji, dan sebuah kain hitam panjang. "Ikut aku," katanya. Mereka kembali berjalan menuju hutan di belakang rumah. Suasana malam itu terasa sangat sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar di kejauhan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka kembali sampai di tempat yang sama seperti sebelumnya. Setelah malam perjanjian di bawah pohon beringin itu, hidup Anton dan Rina perlahan mulai berubah. Pada awalnya, tidak ada yang terlihat berbeda. Hari-hari masih berjalan seperti biasa. Anton tetap pergi ke terminal setiap pagi untuk mengawasi bus miliknya yang melayani rute Tasikmalaya menuju Bandung. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi beberapa hari kemudian. Pagi itu Anton tiba di terminal lebih awal dari biasanya. Ia berjalan menuju bus miliknya yang terparkir di sudut terminal. Sopirnya, seorang pria bernama Dedi, sudah berdiri di samping bus sambil menunggu penumpang. Anton memperhatikan situasi di sekitar. Biasanya pada jam seperti itu, bus mereka hanya mendapat sedikit penumpang. Namun pagi itu terlihat berbeda. Beberapa orang mulai berdatangan dan langsung naik ke dalam bus. Anton mengerutkan kening. "Penumpangnya lumayan banyak hari ini," kata Dedi. Anton hanya mengangguk. Semoga saja terus begini. Namun yang terjadi setelah itu jauh lebih aneh. Hari demi hari penumpang yang naik ke bus mereka semakin banyak. Bahkan seringkali bus sudah hampir penuh sebelum waktu keberangkatan. Beberapa sopir bus lain mulai memperhatikan hal itu. "Sekarang bus kamu selalu penuh, Ton," kata seorang sopir di terminal dengan nada heran. Anton hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya ia mulai teringat pada malam di hutan Gunung Galunggung. Namun ia mencoba mengabaikan pikiran itu. Mungkin ini hanya keberuntungan biasa. Seminggu kemudian keadaan semakin mengejutkan. Suatu siang Anton pulang ke rumah dengan wajah cerah. Ia membawa tas kecil berisi uang hasil pemasukan minggu itu.
Rina yang sedang berada di dapur langsung menoleh ketika melihat suaminya. "Mas kelihatan senang sekali," kata Rina. Anton membuka tas itu di atas meja. Tumpukan uang terlihat di dalamnya. Rina membelalakan mata. "Ini semua dari bus kita." Anton mengangguk. Pendapatan minggu ini hampir 2 kali lipat dari biasanya. Rina terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan campuran antara senang dan takut. "Mas," katanya pelan, "kamu juga memikirkan hal yang sama." Anton tahu maksud istrinya. Malam perjanjian dengan Jaran penoleh kembali teringat di kepalanya. Namun Anton mencoba bersikap tenang. "Mungkin ini hanya kebetulan," katanya. Rina tidak menjawab. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga merasakan bahwa perubahan ini bukan sekadar kebetulan. Beberapa minggu berlalu, usaha bus Anton benar-benar mulai berkembang. Bus mereka hampir selalu penuh penumpang. Beberapa agen perjalanan bahkan mulai menawarkan kerjasama. Anton yang dulu kesulitan membayar cicilan bank, kini bisa melunasinya tepat waktu. Bahkan ia mulai memikirkan untuk membeli bus baru. Suatu malam Anton duduk di ruang tamu sambil menghitung pemasukan. Rina duduk di sampingnya. "Kalau keadaan terus seperti ini," kata Anton dengan semangat, "dalam 1 tahun, kita bisa membeli 2 bus lagi." Rina tersenyum tipis. Namun ada kegelisahan yang masih tersisa di wajahnya. "Mas, kamu tidak merasa aneh?" Anton menatapnya. "Aneh bagaimana? Semua ini terjadi terlalu cepat." Anton tidak menjawab. Di dalam hatinya sebenarnya ia juga merasakan hal yang sama. Namun ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Selama tidak ada hal buruk yang terjadi, mungkin semuanya baik-baik saja. Tetapi suatu malam sesuatu yang aneh mulai terjadi. Anton sedang berada di garasi bus miliknya. Ia memeriksa kondisi salah satu kendaraan sebelum keberangkatan malam. Garasi itu cukup besar dan agak gelap. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip pelan. Anton berjalan di antara deretan bus yang terparkir. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara seperti tapak kaki kuda. Anton berhenti berjalan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Garasi itu kosong. Tidak ada siapapun. Anton menggelengkan kepala. Mungkin cuma suara mesin, gumamnya. Namun ketika ia kembali berjalan, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Suara itu seolah berasal dari belakangnya. Anton menoleh cepat. Tetapi tidak ada apa-apa. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Saat itu tiba-tiba salah satu sopir memanggilnya dari ujung garasi. "Pak Anton." Anton terkejut. "Ada apa?" Sopir itu menunjuk ke arah bus. "Kita sudah siap berangkat." Anton mengangguk. Ia mencoba melupakan kejadian tadi. Namun malam itu, sebuah kejadian yang tidak mereka duga akhirnya terjadi. Salah satu bus milik Anton yang sedang menuju Bandung mengalami kecelakaan kecil di jalan pegunungan. Bus itu tergelincir karena jalan licin setelah hujan. Beberapa penumpang terluka. Dan 1 orang penumpang meninggal dunia. Ketika Anton mendengar kabar itu, ia langsung berasa tubuhnya dingin. Rina yang berada di sampingnya langsung memegang tangannya. "Mas." Anton tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya langsung teringat pada kata-kata Mbah Suryana. Makhluk itu akan mengambil tumbalnya sendiri. Anton menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu bahwa kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Namun entah kenapa, kejadian ini terasa berbeda. Seolah-olah sesuatu memang sedang menagih sesuatu. Malam itu Anton tidak bisa tidur. Ketika ia berdiri di jendela kamar, ia melihat sesuatu di halaman rumah. Di bawah cahaya lampu yang redup, seolah ada bayangan seekor kuda besar berdiri diam. Anton berkedip beberapa kali. Namun ketika ia melihat lagi, bayangan itu sudah menghilang. Anton merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak perjanjian malam itu, ia mulai menyadari bahwa harga dari kekayaan yang mereka dapatkan mungkin jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Kecelakaan bus yang terjadi beberapa minggu lalu masih sering teringat di kepala Anton. Meskipun pihak perusahaan sudah menyelesaikan urusan dengan keluarga korban dan polisi menyatakan kejadian itu sebagai kecelakaan biasa, Anton tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak malam itu, ia sering terbangun dari tidur dengan perasaan gelisah. Terkadang ia bermimpi melihat seekor kuda hitam besar berdiri di tengah jalan yang gelap. Kuda itu selalu memandang ke arah Anton dengan mata merah menyala, dan kepalanya selalu menoleh ke belakang. Setiap kali Anton terbangun dari mimpi itu, tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin. Rina yang tidur di sampingnya sering ikut terbangun. "Mas mimpi buruk lagi,"
Tanya Rina pelan suatu malam. Anton hanya mengangguk. Ia tidak ingin menceritakan semuanya karena takut membuat istrinya semakin khawatir. Namun di dalam hati mereka berdua, bayangan tentang jaran penoleh tidak pernah benar-benar hilang. Sementara itu di dunia nyata, usaha mereka justru berkembang semakin pesat. Setelah kecelakaan pertama itu, anehnya jumlah penumpang bus mereka semakin meningkat. Terminal Tasikmalaya kini hampir selalu ramai oleh bus-bus milik PO Sinar Mandiri. Anton bahkan berhasil membeli 2 unit bus baru. Bus-bus itu terlihat jauh lebih modern dibanding bus lama miliknya. Sopir dan kernet baru juga mulai direkrut. Suatu pagi, Anton berdiri di terminal sambil memperhatikan armada busnya yang berjejer. Beberapa sopir sedang sibuk memeriksa kendaraan. Salah satu sopir baru bernama Rudi mendekati Anton. "Pak Anton, penumpang bus Bandung sudah penuh lagi," katanya. Anton tersenyum kecil. "Bagus." Namun Rudi terlihat sedikit ragu. "Pak, saya mau tanya sesuatu." "Apa?" Rudi menurunkan suaranya sedikit. "Beberapa sopir bilang mereka sering melihat sesuatu di kaca bus." Anton mengerutkan kening. "Sesuatu seperti apa?" Rudi tampak tidak nyaman. "Bayangan kuda, Pak." Anton langsung merasa dadanya berdebar. "Bayangan kuda?" Rudi mengangguk. "Salah satu sopir bilang pernah melihat bayangan kuda hitam berlari di belakang bus lewat kaca spion." Anton mencoba tertawa kecil. Mungkin cuma halusinasi. Namun Rudi masih terlihat ragu. Sopir lain juga bilang begitu, Pak. Anton tidak menjawab. Ia hanya memandang deretan bus di depannya dengan perasaan tidak tenang. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh mulai terjadi. Seorang sopir lama Anton bernama Dedi datang ke rumahnya malam-malam dengan wajah pucat. Anton dan Rina langsung mempersilahkannya masuk. "Ada apa, Ded?" tanya Anton. Dedi terlihat sangat gelisah. "Pak, saya tidak tahu harus cerita ke siapa." Anton mulai merasa tidak enak. "Cerita saja." Dedi menarik napas dalam. "Tadi malam, waktu saya membawa bus dari Bandung," ia berhenti sejenak, seolah masih takut mengingat kejadian itu. "Di jalan pegunungan, saya melihat sesuatu di depan bus." Rina yang duduk di ruang tamu ikut memperhatikan dengan wajah tegang. "Apa yang kamu lihat?" tanya Anton. Dedi menelan ludah. "Seekor kuda hitam besar." Anton langsung merasakan tubuhnya dingin. Di tengah jalan, Dedi mengangguk. "Tapi yang aneh." "Apa?" Kepala kudanya menoleh ke belakang. Rina langsung memegang tangan Anton dengan erat. Dedi melanjutkan dengan suara gemetar. "Saya sempat mengerem mendadak, tapi waktu lampu bus menyorot lebih jelas, makhluk itu sudah tidak ada." Suasana ruang tamu menjadi sangat sunyi. Anton mencoba menenangkan diri. Mungkin itu cuma bayangan. Namun Dedi menggeleng keras. "Tidak, Pak. Saya yakin itu bukan bayangan." Ia menatap Anton dengan wajah serius. "Sejak malam itu, saya merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti bus kita." Anton tidak menjawab. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa cerita itu mungkin bukan sekadar hayalan. Beberapa minggu kemudian, kejadian yang lebih buruk akhirnya terjadi. Salah satu bus milik Anton mengalami kecelakaan lagi. Kali ini kecelakaan itu lebih parah. Bus yang membawa belasan penumpang tergelincir di tikungan tajam di daerah pegunungan. 3 penumpang meninggal dunia. Berita itu langsung membuat Anton merasa sangat terpukul. Rina yang mendengar kabar tersebut langsung duduk lemas di kursi. "Mas, ini sudah yang kedua," katanya dengan suara bergetar. Anton memijat keningnya dengan wajah pucat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa sesuatu yang sangat mengerikan mungkin memang sedang terjadi. Malam itu, Anton kembali berdiri di jendela rumahnya. Ia memandang ke arah halaman yang gelap. Angin malam bertiup pelan. Tiba-tiba ia kembali mendengar suara yang sangat familiar. Tok, tok, tok. Suara derap kaki kuda. Anton menelan ludah. Ia mencoba melihat lebih jelas ke arah halaman, dan di bawah cahaya lampu yang redup, ia benar-benar melihatnya. Seekor kuda hitam besar berdiri di dekat pagar rumah. Tubuhnya tinggi dan gelap, matanya merah menyala, dan kepalanya menoleh ke arah Anton. Anton merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ia berkedip beberapa kali, namun makhluk itu masih berdiri di sana. Beberapa detik kemudian, makhluk itu perlahan berbalik, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam. Anton mundur beberapa langkah dari jendela dengan napas terengah. Sekarang, ia tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Jaran penoleh benar-benar ada, dan makhluk itu mulai datang untuk menagih bagiannya. Anton menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara di luar rumah, angin malam kembali berhembus pelan.
seolah membawa pesan dari sesuatu yang tidak terlihat, bahwa perjanjian yang mereka buat di bawah pohon beringin itu baru saja memulai babak yang jauh lebih mengerikan. Sejak kecelakaan kedua itu, hidup Anton dan Rina berubah semakin aneh. Di satu sisi, usaha mereka berkembang dengan sangat cepat. Namun di sisi lain, bayangan tentang jaran penoleh semakin sering muncul dalam kehidupan mereka. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, PO Sinar Mandiri berubah menjadi salah satu perusahaan bus yang cukup dikenal di Tasikmalaya. Anton kini memiliki lebih dari 10 unit bus yang melayani berbagai rute antar kota. Bus-bus baru dengan cat mengkilap berjejer di garasi besar yang baru saja mereka bangun di pinggir kota. Orang-orang yang dulu mengenal Anton sebagai pengusaha kecil kini mulai memandangnya dengan kagum. "Usaha Anton sekarang besar sekali," kata seseorang di terminal suatu hari. "Baru beberapa tahun sudah punya banyak bus." Anton hanya tersenyum kecil ketika mendengar pujian seperti itu. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik semua keberhasilan itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang berjalan. Suatu pagi, Anton berdiri di garasi sambil memperhatikan para mekanik yang sedang memeriksa salah satu bus baru. Seorang mandor garasi mendekatinya. "Pak Anton, minggu depan kita dapat kontrak perjalanan wisata dari Bandung," katanya. Anton mengangguk puas. "Bagus, siapkan bus terbaik." Bisnis mereka memang sedang sangat maju. Uang datang dengan sangat cepat. Bahkan Anton baru saja membeli rumah besar di daerah yang lebih baik untuk dirinya dan Rina. Namun sejak pindah ke rumah baru itu, Rina justru semakin sering merasa gelisah. Suatu malam, Rina duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Rumah itu sangat nyaman dan mewah dibanding rumah lama mereka. Namun entah kenapa, Rina tidak pernah merasa benar-benar tenang di tempat itu. Anton masuk dari luar rumah setelah pulang dari garasi. "Mas baru pulang?" tanya Rina. Anton mengangguk sambil melepas jaketnya. "Kita dapat kontrak perjalanan wisata besar." Biasanya kabar seperti itu akan membuat Rina senang. Namun malam itu ia hanya tersenyum tipis. "Mas," Anton menoleh. "Apa?" Rina terlihat ragu-ragu. "Kamu tidak merasa ada yang salah dengan semua ini?" Anton menghela napas. "Rina, kita sudah membicarakan ini berkali-kali. Tapi kecelakaan itu sudah 2 kali terjadi," kata Rina dengan suara pelan. Anton tidak menjawab. Ia tahu istrinya benar. Namun ia juga tahu bahwa sekarang sudah tidak ada jalan untuk kembali. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi di garasi bus. Seorang sopir baru bernama Agus datang menemui Anton dengan wajah pucat. "Pak, saya mau bicara sebentar," katanya. Anton mengangguk. "Ada apa?" Agus terlihat ragu. "Tadi malam waktu saya parkir bus," ia berhenti sejenak. "Saya melihat sesuatu di ujung garasi." Anton mulai merasa tidak enak. "Sesuatu seperti apa?" Agus menelan ludah. "Seekor kuda hitam besar." Anton merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Di dalam garasi, Agus mengangguk cepat. Tapi anehnya, kepalanya menoleh ke belakang. Anton langsung terdiam. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan. Namun Agus menggeleng keras. "Tidak, Pak. Saya melihatnya jelas sekali. Makhluk itu berdiri di antara bus-bus." Rina yang kebetulan datang ke garasi saat itu langsung mendengar cerita tersebut. Wajahnya langsung pucat. Anton hanya menepuk bahu Agus. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan." Namun setelah sopir itu pergi, Rina langsung menatap Anton dengan wajah cemas. "Mas, makhluk itu mulai muncul lagi." Anton menghela napas panjang. Ia juga tahu bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Beberapa minggu kemudian, kejadian yang lebih buruk kembali terjadi. Salah satu bus Anton yang sedang membawa penumpang menuju Jakarta mengalami kecelakaan di jalan tol pada malam hari. Bus itu menabrak pembatas jalan setelah sopir kehilangan kendali. 4 penumpang meninggal dunia. Berita itu langsung menyebar ke berbagai daerah. Anton langsung datang ke lokasi kecelakaan. Melihat bus yang hancur membuat dadanya terasa sesak. Ia berdiri lama di pinggir jalan dengan wajah pucat. Seorang polisi mendekatinya. "Kecelakaan ini kemungkinan karena sopir mengantuk," kata polisi itu. Anton hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekedar kesalahan sopir. Malam itu, ketika Anton pulang ke rumah, Rina sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah sangat pucat. "Ada korban lagi ya?" tanya Rina pelan. Anton duduk dengan lelah. 4 orang. Rina langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Mas, ini semua salah kita." Anton tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah jendela rumah yang menghadap halaman. Angin malam berhembus pelan. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara yang sangat familiar. Tok, tok, tok.
suara derap kaki kuda. Anton langsung berdiri. Rina juga mendengarnya. Mereka berdua berjalan perlahan menuju jendela. Ketika Anton membuka tirai, napasnya langsung tertahan. Di halaman rumah berdiri seekor kuda hitam besar. Tubuhnya tinggi dan gelap. Matanya menyala merah dalam kegelapan malam. Dan seperti biasa, kepalanya menoleh ke arah rumah mereka. Rina langsung mundur dengan wajah ketakutan. "Mas, itu dia." Anton tidak bisa berkata apa-apa. Makhluk itu berdiri diam selama beberapa detik, seolah sedang memperhatikan mereka. Kemudian perlahan makhluk itu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Rina memegang tangan Anton dengan gemetar. "Mas, sampai kapan ini akan terus terjadi?" Anton menutup matanya dengan wajah penuh tekanan. Ia tahu jawabannya. Selama usaha mereka terus berjalan, jaran penoleh akan terus menagih tumbalnya. Dan perjanjian yang mereka buat malam itu belum akan berakhir dalam waktu dekat. Sejak kecelakaan bus terakhir yang menewaskan 4 penumpang, suasana di rumah Anton dan Rina tidak pernah benar-benar tenang. Rina menjadi semakin sering gelisah. Setiap malam ia sulit tidur. Bayangan tentang orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan bus milik mereka terus menghantui pikirannya. Suatu malam, Rina duduk sendirian di ruang tamu rumah mereka yang besar. Lampu hanya menyala redup. Di meja depan televisi terdapat beberapa koran yang memuat berita tentang kecelakaan bus yang baru saja terjadi. Judul berita itu terasa seperti menusuk hati Rina. Bus pariwisata Sinar Mandiri kecelakaan, 4 penumpang tewas. Rina memegang kepalanya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh perlahan. "Ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan?" bisiknya pelan. Saat itulah Anton masuk ke rumah. Wajahnya terlihat sangat lelah setelah seharian mengurus masalah kecelakaan tersebut. Ia melihat Rina yang sedang menangis. "Rina," panggilnya pelan. Rina mengangkat wajahnya. Matanya merah karena menangis. "Mas, kita harus menghentikan ini." Anton terdiam. "Kita harus kembali ke Mbah Suryana," lanjut Rina. "Kita harus meminta agar perjanjian itu dihentikan." Anton menghela napas panjang. "Rina, perjanjian seperti itu tidak bisa dihentikan begitu saja." Rina berdiri dengan wajah penuh emosi. "Kalau kita terus seperti ini, akan lebih banyak orang yang mati." Anton menutup matanya sejenak. Ia tahu istrinya benar. Namun di sisi lain, usaha mereka sekarang sudah terlalu besar untuk dihentikan. Puluhan orang bekerja di perusahaan mereka. Jika semuanya berhenti tiba-tiba, banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Namun Rina tidak mau mendengar alasan itu. "Mas, ini bukan soal bisnis lagi. Ini soal nyawa manusia." Anton terdiam lama. Namun sebelum ia bisa menjawab, ponselnya tiba-tiba berdering. Anton melihat layar ponselnya. Telepon itu berasal dari salah satu sopir busnya. Anton mengangkat telepon itu dengan cepat. "Halo?" Namun suara di ujung telepon terdengar panik. "Pak Anton, bus jurusan Bandung mengalami kecelakaan." Anton langsung berdiri. "Apa?" "Busnya masuk jurang di jalan pegunungan." Rina yang mendengar kata-kata itu langsung menutup mulutnya dengan tangan. Anton merasa dunia seolah berhenti sejenak. "Berapa korban?" tanya Anton dengan suara gemetar. Namun jawaban yang ia dengar membuat darahnya terasa dingin. "Pak, sepertinya banyak korban." Malam itu Anton dan Rina langsung pergi menuju lokasi kecelakaan. Hujan turun deras di sepanjang perjalanan menuju jalan pegunungan yang gelap. Lampu mobil menembus kabut tipis yang menyelimuti jalan. Ketika mereka sampai di lokasi kecelakaan, suasana sudah sangat ramai. Mobil polisi, ambulans, dan banyak warga yang berdiri di pinggir jalan. Anton melihat ke arah jurang di sisi jalan. Di bawah sana terlihat bus miliknya yang sudah hancur setelah terguling berkali-kali. Lampu-lampu senter dari tim penyelamat bergerak di sekitar lokasi. Suara tangisan dan teriakan terdengar dari berbagai arah. Anton berdiri membeku di pinggir jalan. Ia tidak sanggup bergerak. Seorang petugas polisi mendekatinya. "Bapak pemilik bus ini." Anton hanya mengangguk pelan. Polisi itu menatapnya dengan wajah serius. "Korban cukup banyak."
Anton merasa lututnya hampir tidak kuat menahan tubuhnya. "Berapa?" tanyanya lirih. Polisi itu menarik napas panjang. "Lebih dari 20 penumpang meninggal." Rina langsung menangis keras. Anton hanya bisa menatap jurang dengan wajah kosong. Di dalam kepalanya terngiang kembali suara yang pernah ia dengar di hutan malam itu. Nyawa harus dibayar. Hujan semakin deras. Lampu ambulans berkelip-kelip di tengah kegelapan. Anton merasa seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Perlahan ia menoleh ke arah jalan yang gelap. Di antara kabut malam, Anton melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Di ujung jalan berdiri seekor kuda hitam besar. Tubuhnya tinggi dan... Kecelakaan bus yang menewaskan lebih dari 20 penumpang menjadi titik balik bagi kehidupan Anton dan Rina. Berita itu menyebar sangat cepat ke berbagai daerah. Televisi lokal menyiarkan laporan dari lokasi kecelakaan. Nama perusahaan bus mereka, PO Sinar Mandiri, terus disebut-sebut. Banyak orang mulai mempertanyakan keselamatan bus milik Anton. Beberapa keluarga korban datang ke kantor perusahaan mereka dengan kemarahan dan kesedihan. Tangisan dan teriakan memenuhi halaman kantor. Ada yang menuntut pertanggungjawaban. Ada juga yang hanya datang untuk menangis sambil membawa foto anggota keluarga mereka yang meninggal. Rina tidak sanggup melihat semua itu. Ia hanya bisa mengurung diri di rumah. Hampir setiap malam ia menangis tanpa henti. Bayangan wajah para korban terus menghantui pikirannya. Suatu malam Rina duduk di kamar dengan wajah pucat. Ketika Anton masuk, ia langsung berdiri dan memegang tangan suaminya. "Mas, kita harus kembali ke Mbah Suryana." Anton menatap istrinya lama. Ia tahu tidak ada jalan lain. Setelah kejadian besar itu, Anton sendiri mulai merasa bahwa pesugihan yang mereka lakukan sudah berada di luar kendali. "Besok kita berangkat," kata Anton akhirnya. Rina mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Keesokan malam mereka kembali menuju hutan tempat mereka dulu melakukan ritual pesugihan. Hutan itu masih sama seperti dulu. Gelap, sunyi, dan terasa sangat dingin. Mobil mereka berhenti di jalan tanah kecil. Dari sana mereka harus berjalan kaki menuju gubuk milik Mbah Suryana. Langkah mereka terasa berat, seolah hutan itu sendiri tidak ingin mereka datang kembali. Ketika mereka sampai di depan gubuk tua itu, pintu kayunya sudah terbuka, seolah seseorang sudah menunggu mereka. Anton dan Rina saling berpandangan. Kemudian mereka masuk perlahan. Di dalam gubuk itu, Mbah Suryana duduk di depan lilin yang menyala redup. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding terakhir kali mereka bertemu. Namun matanya masih tajam. "Saya sudah tahu kalian akan datang," kata Mbah Suryana pelan. Anton langsung duduk di depannya. "Mbah, kami ingin menghentikan pesugihan ini." Rina langsung menangis. "Kami tidak kuat lagi melihat orang-orang mati karena kami." Mbah Suryana menatap mereka lama. Kemudian ia menggeleng pelan. "Sudah terlambat." Kata-kata itu membuat Rina langsung terdiam. "Maksudnya apa, Bah?" tanya Anton. Mbah Suryana menarik nafas panjang. "Pesugihan jaran penoleh bukan seperti pesugihan biasa. Sekali perjanjian dibuat, perjanjian itu akan terus berjalan." Rina menggeleng panik. "Tidak, pasti ada cara untuk menghentikannya." Namun Mbah Suryana menatapnya dengan serius. "Makhluk itu sudah mengambil terlalu banyak tumbal. Sekarang ia sudah terikat dengan kehidupan kalian." Anton merasakan tubuhnya dingin. "Lalu apa yang akan terjadi?" tanyanya. Mbah Suryana menatap Anton dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Selama usaha kalian masih berjalan, jaran penoleh akan terus meminta nyawa." Rina jatuh terduduk sambil menangis. "Tidak, tidak." Anton menggenggam kepalanya. "Kalau usaha itu kami hentikan." Mbah Suryana terdiam beberapa saat. Kemudian ia berkata pelan, "Bisa saja." Anton dan Rina langsung menatapnya. "Namun, makhluk itu mungkin akan mengambil nyawa kalian sebagai pengganti." Ruangan itu mendadak terasa sangat dingin. Rina langsung memeluk Anton dengan ketakutan. Anton juga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka kini benar-benar terjebak. Jika usaha bus itu terus berjalan, orang lain akan terus menjadi korban. Namun jika usaha itu dihentikan, mereka sendiri yang mungkin akan menjadi tumbalnya. Malam itu mereka pulang dengan perasaan hancur. Tidak ada yang mereka bicarakan selama perjalanan. Hanya suara mesin mobil yang terdengar di tengah jalan yang gelap. Beberapa minggu kemudian, Anton mulai menjual sebagian bus miliknya. Usaha transportasi itu perlahan dihentikan. Banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Namun Anton tidak peduli lagi.
Ia hanya ingin semua ini berakhir. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi setelah usaha itu benar-benar berhenti. Setiap malam, Anton sering mendengar suara yang sama di luar rumah. Tok, tok, tok. Suara deram kaki kuda. Awalnya hanya terdengar samar, namun semakin lama suara itu semakin jelas. Suatu malam, Anton memberanikan diri membuka jendela. Dan seperti yang ia takutkan, di halaman rumah berdiri seekor kuda hitam besar. Matanya menyala merah, dan kepalanya menoleh ke arah rumah mereka. Makhluk itu berdiri diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Anton menutup jendela dengan tangan gemetar. Di belakangnya Rina menangis pelan. "Mas, dia masih datang." Anton menatap istrinya dengan wajah pucat. Ia kini menyadari sesuatu yang mengerikan. Pesugihan itu mungkin sudah berhenti, namun kutukannya belum tentu berakhir. Di luar rumah, suara langkah kuda itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Seolah makhluk itu masih berkeliling, mencari tumbal terakhir dari perjanjian yang pernah mereka buat. Dan malam itu, Anton dan Rina hanya bisa duduk dalam ketakutan, menunggu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Itulah tadi cerita tentang pesugihan jaran penoleh di Tasikmalaya. Kisah tentang bagaimana keputusasaan bisa membawa seseorang memilih jalan yang sangat gelap. Kekayaan yang datang dengan cara instan memang terlihat menggiurkan. Namun seperti yang kita dengar dalam cerita ini, setiap perjanjian dengan kekuatan gaib selalu memiliki harga yang sangat mahal. Dan seringkali harga itu adalah nyawa manusia. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada jalan pintas menuju kehidupan yang baik tanpa konsekuensi. Jika kalian suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor lainnya yang lebih menyeramkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya.